aja nih gondrong. Gak marah dia. Iya. Oke, kita langsung menuju ke dalam. Pompius masih di ban. Masih tapi di sisi Bigetron Alpha yang first pick lagi Om. Iya, karena gak ada Matilda. Mereka gak mau main Populusnya kalau gak ada Matilda. Dan Iya. Link juga masih di ban. 6 ban yang sama. Untuk kali ini, apakah ini siaran ulang kawan-kawan? Gak dong. Oke, Ruby akan terbuka sekarang. Lagi. Ruby, masih ada edit kali ini di kanan. Di ban. Yap. Dengan adanya ban di kiri, jadi nggak bisa dipakai di kanan. Oke. Gitu. Kamu Harit pintar ngomong Aurora deh. ya, masih ada Pantesan nih jadi sekarang. caster. Dengan Lagi-lagi ke Aurora. Aurora Harit kah? Aha. Atau Roger yang mau diambil dulu nih? Roger, Rogernya bisa diambil dulu. Roger sekarang. gua. Roger Aurora sih. Roger Harit, Aurora. Roger Harit tuh. Roger Harit. Roger Harit. Aurora. Kalau gua lebih suka. Roger Aurora. Iya, Harit masih ada Lunox, masih ada Beatrix, masih banyak hero-nya. Ya, tapi agak ngubah gameplay jauh gak sih nanti buat misalnya mereka ngambilnya seperti itu. Harit. Harit dan Harit. Gatot Kaca. Oke, oke. Gak ada, gak ada. Gak ada di list. gak ada di list kita tadi Gak ya? ada. Hey, Gak ada. Hey. nggak ada di list ya. Berarti Rogernya sekarang bisa pindah tangan nih. Yap. Bahkan Wah, dia kebuka core-nya langsung. bukan cuman Roger, tapi ini dia. Ada Fanny juga loh yang Not muncul. bad. Oke. Hayabusa nggak sih? Hayabusa sekarang. Kalau Lawannya mereka mau Fanny loh. Mending Nolan. Mendingan Alpha. Bisa. Alpha boleh. Betul, boleh. Alpha terus tiba-tiba Gatot Kacanya main di samping, romer healing. Wah, kayak Tapi tadi. di MPL belum ada ya Gatot Kaca main EXP ya. Banyak kan semuanya Belum. dari awal debutnya dibawa sama Baloiski. Romer Di ya. romer Rom ya. semua. Romer ya. Nggak ada yang tahu apakah akan terbuka, tapi kita melihat di mana adanya Alpha yang terbuka ini bisa menjadi sebuah jawaban. Cuma, gimana cara Alpha nanti nge-catch up ke arah Fanny-nya ini yang akan Yep. berat. Oke. Tapi ya untuk pick ketiga. Apakah akan ada mid lane lagi? Tapi ternyata itu dia, mid lane-nya bukan Aurora. Mereka langsung coba untuk mempriority untuk Valentina-nya Rins. Oke. Ini dia. Dan ya memang butuh untuk hero dash ya. Ini untuk bisa menghindari serangan-serangan. Misal dari Fanny atau mungkin untuk Rogernya lebih dijauhkan lagi atau ngegiring Roger dengan akan pons ke rekan-rekan yang lain. Soalnya Tapi, kalau Aurora bisa nangis kan ketemu Fanny. Ya, Ya, meskipun dia punya pride tersendiri ya. pasif. Pride of Ice. Betul. Pride tersendiri. Ada pride-nya dia, bener tuh. Itu pasifnya bakal kelar terus, ya kan? Bakal habis terus pasifnya. Oke, Loyi. Loyi gak ada. Map control balik lagi. Ya, dari Moreno yang agak dikurangi untuk hero-heronya. Dan Oke. kalaupun ada Faramis ya masih bisa di-copy kan. Ada Valentina sekarang. Yep. Dan Tapi- ini Tapi Faramis masih oke sih buat Bigetron Alpha. tetap oke lah. Ya apalagi kayak bukan cuma sekedar Netherrealm kan, kayak waktu spawnnya dia itu Ya, loh. kayak jadi 6 lawan 5 kan? 6 Iya. lawan 5 tuh. Jadi nge-defense-nya jadi gampang ya. Yep. Tapi kalau kondisi saat ini menuju ke arah Faramis mungkin ada kondisi yang bisa diamankan dan mereka respect terhadap Fredrin. Karena mereka nggak mau Fanny-nya ketangkep salah-salah. Oke, kalau ada Freddy berarti Alpha nih biasanya di band nih. Buat di band terakhirnya buat Bigetron Alpha. Karena udah nggak mungkin Julian sih ini untuk fighter jungler yang bisa dibawa sama RRQ. Terlalu banyak magical Udah satu. 3. Yep. Iya. Butuh badan, boleh, tapi udah ada Gatot Kaca. Tapi kalau misalnya gue sih ya, gue lebih suka tetap masih ke Hayabusa walaupun ada Ruby di seberang. Karena Ruby yang kan natural counter ya kan. Gue lebih suka seperti itu karena mereka dengan adanya Fanny masih kuat, masih ada skill escape mechanism. Ya walaupun ada 2 pick yang sudah diamankan oleh tim Bigetron untuk counter natural dari Hayabusa itu sendiri. Iya, tapi Susan di band ini mungkin rencananya untuk ambil hero-hero jalan kaki fighter ya. Dan Alpha salah satunya di band. Bane. Yep. Dan ya lumayan PR lah buat junglernya sekarang mau kemana. Lancelot Martis. Mungkin Martis. buat ambil early powernya. bisa sih kalau Martis. Walaupun emang udah kegeser banget ya. ya, Itu risky banget juga opsi ya. yang kayaknya udah jauh banget. Udah opsi yang Tiernya terakhir tier lah, C. terakhir Terakhir lah. Tier C lah ya. Yep. Oke. Tapi yang diamankan ternyata Arlot. Arlot terlebih dahulu. Oke, nyimpan ya. Nyimpan buat jungler sekarang RQ Hoshi. Tapi yang pegang Ruby nih belum menang nih Om di match ini. Bang Benar Uji. juga, biasanya Ruby dipegang menang ya. Iya. Oke. Apa Oke. Om klinik ya? Yap. 2024 masih percaya klinik. Tapi kalau kliniknya lo yang ngomong kenapa suka gagal ya, Men? Seru lah, berarti bagus. Lo kayaknya bukan klinik deh. klinik ada berarti. Lo bukan klinik, Oh, bukan. Ya? kepletek. klinik lu. Lo kan kepletek lo. Oke, Arlot sebagai EXP ya harusnya ya. Ya, mid laner kemana dulu nih? Mau Faramis atau mau pakai Zas? Nah, Sucks, karena masih ada Valentina.
masih bisa diamankan, tapi kalau kita lihat dari struktural band-nya, ini Vexana masih ada. Oke, dan Lunox itu dia. Dan juga Kufra. Berat ini. Lunox Kufra. Ini- Kalau begini ya, kayak bisa udah pancing keluarin dari top order. Masalahnya itu Kufranya, just in case ada Harit pun atau Valentina, sama plus kalau ada Hayabusa juga. Oke. Dan Bane ya, fighter Dan yang dipakai. Itu Bane yang tadi fighter-fighter yang tersisa kan. Ya udah sisa Bane terakhir ya. Udah Gila, kayak udah dua fighter yang kepake sekarang siapa paling? Alpha dengan Bane. Alpha Iya, B, Julian. Julian, Julian kan assassin jatuhnya. Martis tier C, kejauhan, ya kan? Martis udah jauh banget. Iya. Oke, bahkan masih mungkin Fredrin yang muncul ya Iya. untuk tank jungler. Baiklah. Dan ya menariknya Bigetron mereka nge-ban Fredrinnya juga ini biar gak ada efek taunting dari Fredrin buat nangkep Fanny. Oke. Tapi yang balik lagi ini dia match point untuk RRQ Hoshi dan Bigetron Alpha. Satu kemenangan yang harus didapatkan oleh kedua belah tim ini untuk bisa memantaskan kembali posisinya di pemuncak klasemen. Dan menjadi penutup juga untuk di game terakhir di minggu yang ke-6. Oke, ini dia last game untuk hari ini. Siapakah bos yang sebenarnya? Bigetron, the final boss atau raja dari segala raja. MPL, mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke last game di match of the day. Alright, dan kita akan kembali melihat gimana ternyata ini dia Moreno dengan satu sosok Lunox yang kita lihat Lunox ketemu sama Harit gak selalu di arah gold lane om. Yap, dan bahkan dipakai buat jadi mid laner. Kalau bicara soal Bigetron Alpha. Ya, ini Bigetron Alpha mereka punya damage yang cukup besar ya. Dimulai dari early game mereka punya Lunox, mereka punya Roger, mereka bahkan punya Eman juga nanti untuk bermain di late game. Jadi kalau kita bicara soal full damage yang bisa diciptakan ya Bigetron Alpha mereka unggul. Tapi kalau dari early game-nya memang masih bisa ditekan satu lane. RRQ Hoshi mereka bisa tutup game-nya di mid game. Aku setuju banget untuk ngomongin segi damage. Bigetron ini sangat cukup bahkan berlebih. Tapi satu hal yang tidak dimiliki dari Bigetron. Mereka tidak ada yang bisa mengatasi crowd control. Terlalu banyak crowd control yang bisa kita lihat dari Avatar Guardian. Nanti ada Susujin nantinya. Dan bahkan kalau ngomongin dari Final Slash sekalipun, kalau semua kombonya lancar berjalan dengan maksimal, ini akan berbahaya. Tapi lihat di depan sana, dari Super Ken mencoba untuk mendapatkan Susujin dan first blood. Di tangan dari Super Ken, vision yang tidak terbuka oleh sosok dari seorang Idok berhasil membuka vision. Dan informasi yang didapatkan oleh seorang Super Ken berhasil dimaksimalkan. Yap, dan ini adalah hasil manis untuk Eman. 5 kali penggunaan Roger 100%. Ya, belum terkalahkan ternyata buat Eman. Dan penggunaan Lunox Moreno juga. 2 kali pakai, 2 kali kemenangan buat dia. Oke, Skylar langsung dipasang dengan Cutthroat. Menangkap dengan adanya Town dari seorang Eman. Tapi Flicker kali ini di tangan dari Eman udah cukup sulit untuk bisa didapatkan. Dan bahkan Idok di depan sana bahkan coba dipaksa untuk sosok seorang Eman mundur. Lihat, tim dari RRQ. Mereka tidak akan tinggal diam. Moreno masih di level 3, jadi kayaknya untuk saat ini sedikit di arah top lane masih tidak harus terburu-buru. Ini masih coba untuk sharing experience saja pastinya. Untuk bisa sambil menunggu level 4 dan setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan juga untuk RRQ Hoshi. Di tangan Susujin. Oke, level 4 menunjukkan seorang RRQ terlebih dahulu. Dan dia lihat membaik time dengan Final Slash. Retribution dari seorang Ujin. Berhasil mendapatkan 1 point kill ditukar oleh seorang Moreno. Dengan darah kening yang tidak bisa dihentikan. Ya, dan itu dia Flicker sama Vanded yang akhirnya ngebuat dari Dairen pun berhasil untuk dihilangkan. Ya benar, kita melihat Susujin juga ya, memaksimalkan Bane dengan farming speed-nya dia. Itu tadi pengambilan turtle yang cukup cepat juga. Yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dan oke berkurang 2% ternyata untuk audience prediction. Naik turun ya. Betul. Oke. Fluktuatif ya ternyata ya. Iyalah, karena itu kan real time. Survei juga real time. Oh, jadi kadang ngeliat game pertama Bigetron bagus naik 3%. Iya. Game kedua ternyata one sided Turun turun lagi. Nah, abis game ketiga kayaknya nggak ada voting lagi sih. Gak ada karena udah selesai, kita di best of 3 aja bang. Oke. Oke, kalau gitu kita bakal lihat di mana kalau misalnya kali ini data terakhir dengan adanya Kim menggunakan Kufra agak kurang cukup baik, Ul. Balik lagi ya, tapi eksekusi yang akan menjadi satu penentu juga. Karena dari tadi follow-up itu selalu hadir, apalagi rotasi cepat yang bisa dipegang sama Super Ken. Yep. Dan juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melakukan pick off terhadap Eman. Karena Rogernya dia kan belum terpatahkan win rate-nya. Belum, itu dia. Masih 100% dari 5 kali penggunaannya untuk Rogernya Eman. Tapi apakah ini akan menjadi satu pertanda juga nih bahwa Roger benar-benar lagi prima dona lagi nih sekarang? Bisa jadi sih.
Karena bisa deflect juga ya buat jadi jungle, buat jadi gold. Dan Eman adalah salah satu player yang sering banget nih kayak ada satu power hero yang menonjol. Wah, tapi terbelakang dengan Final Slice. Wah, itu kalau dia tidak tenang itu bisa saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Karena Rinja dan juga Susujin di depan sana. Untuknya berhasil berangkat ke seorang Rinja. Damage terlalu sakit telah diberikan. Purify Gaming, Safety dan Order Brilliance ternyata menjadi pilihan terakhir. Mau tidak mau digunakan ketika dia harus menyelamatkan dirinya. Karena buat Arcane Shade-nya sudah dipakai. Terus juga tadi Purify-nya sudah dipakai. Akhirnya jalan keluar terakhir ya udah Brilliance of Order yang dipakai. Yep. Wow! Wow. Out of nowhere Rinja. Avatar Guardian yang sangat top point. Tapi masih ada Order Brilliance. Tapi nampaknya di sini Restoran Tyrant tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan Moreno. Mencoba untuk memberikan kembali karena Vanessa saya gagal. Cutthroat memfollow yang damage dari seorang Tyrant. Hanya cuma baik time dan Vanessa hot play. Terus play Tyrant. Berhasil membaik time kembali dengan sangat maksimal. Tapi nampaknya dari seorang Eman kali ini tidak bisa mendapatkan Tyrant. Dan Tyrant still survive in the midland. What? Dan Dairon again and again memberikan outplay yang berkelas. Gila nih orang. Dia selamat dan bahkan berhasil untuk bisa membuat waktu Gila. terbuang banyak dari Beginner Alpha. Gila nih orang dari dulu pas ketika dia diturunin ke MDL itu memang menjadi pertanyaan besar. Karena terakhirnya dia di playoff juga dapat di momen kan. Iya. Dengan Teris Lanja dan lihat sekarang. Dia benar-benar membuktikan dirinya membawa. Oke, Super Ken. Tapi Super Cat dengan kali ini damage harus dibendung. Dan satu point kill dari seorang Ruby. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile dari top lane Tyrant berhasil menutup dan menukarnya dengan Eman. Sama-sama gold laner. Oke. Nah itu memang banyak waktu yang dibuang juga dengan Turtle yang bisa di-secure untuk Susujin kembali. Ini gak ada gangguan sama sekali di Turtle. Karena dari sisi tim fight-nya di Beginner Alpha mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dengan mendapatkan point kill. Wow, dan ini sekarang kembali tenang, kembali juga saling salip menyalip untuk bagaimana gold lead yang dipegang juga Om. Yep. Kayak ini berbeda dengan game yang kedua, cukup one-sided untuk RRQ Hoshi, tapi untuk kali ini Beginner Alpha mereka bermain secara lebih aktif. Ya. Dan Susujin ya tetap dengan powernya dia. Farming yang bisa keep up dengan jungle musuh, Assassin. Yang bisa dibilang ya Assassin dari Fanny bisa dapetin gold lebih banyak, EXP lebih banyak dengan mendapatkan point kill tadi. Oke, I'm of Venom dengan seorang sober look. Tapi lihat Diren fokusnya ke arah belakang dengan Final Slash. Bahkan dia berhasil mendapatkan Moreno. A Tyrant. Dengan on point memaksa Moreno mengeluarkan Order Brilliance. Waktu buying time yang dilakukan oleh seorang Moreno. Setidaknya menyelamatkan dirinya, tapi Moreno sadar harusnya. Kalau dia udah mulai bisa ditemenin sih. Moreno udah mulai harus bisa main sama sosok Ki. Kenapa? Biarin Ki-nya bersama dengan Moreno itu yang dapetin combo pick off. Dan juga kayaknya tadi dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan menuju ke arah gold lane, ini Eman nggak dapetin snowball early-nya Om. Yep. Jadi Emannya harus lebih sedikit berhati-hati juga untuk bisa bermain di landingnya dia. Di pressure bahkan di atas, di freeze lane dengan Skylar. Oke, itu ke depan sana dengan adanya lumba-lumba. Retri bisa take over Desert Overcase. Berhasil mendapatkan satu korban Superlook yang harga harus dibayar dan dihukum atas pencurian terhadap Turtle. Apakah worth it menukar Super Look dengan Turtle? Seharusnya enggak. Siapa ini Turtle yang Aku ketiga masih juga worth ya? it. Karena satu berbanding dengan setengah. Jadi masih worth it. Dan itu dia, ketika Superlook tumbang, mereka tidak bisa menjaga menuju ke arah outer mid lane. Dan seketika pemain Fanny ketika outer mid lane-nya pecah, udah harus wanti-wanti. Ya, purple buff-nya yang bisa di-rate ya. Dan bahkan sudah mulai diisi. Ada Rin yang mengisi untuk area bush-nya. Nah ini udah kelihatan nih bahwa pressure bakal masuk ke jungle milik dari Beginner Alpha. Ini udah mulai di zoning balik ya Ki, ini gak bisa bergerak terlalu luasan nih. Karena Rins dengan Arcane Shade, Shadow Strike, ini bukan cuma sekedar di zoning, tapi ngasih damage juga. Ngasih damage dengan adanya Ki dan The Kids. Ikan lumba-lumba ya. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini harus mundur ke arah belakang. Oke, dan ternyata ini adalah satu game penentuan. Tiket menuju playoff di depan mata. Pertama. Siapapun yang menang di game ini akan bisa mendapatkan tiket playoff. Pertama. Langsung, Betul. pertama. Di MPL Indonesia Season 14. Wow. Oke. Yang harusnya upper bracket gak sih? Belum tentu. sih. Belum ya? Belum tentu. Tapi kalau tiket lolos playoff udah pasti. 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 Jadi perebutannya akan terjadi di game ini. Oke, dikejar Super Ken kali ini dengan freestyle yang dimiliki. Tapi dengan adanya Idok dan juga Skylar yang menuju ke batang hidung membuat sosok dari seorang Super Ken mundur ke belakang. Baik time, distraction dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Eman. Oke, dan kita akan melihat ya siapa yang akan lolos ke babak playoff. Karena sementara ini RRQ Hoshi masih dalam keadaan yang cukup unggul nih Om. Walaupun emang nggak banyak sebenarnya kayak di game yang kedua tadi.
Dan tim fight-nya kalau mau seperti ini harus hati-hati juga nih. Mereka buat mencoba untuk menangkap karena super look. Uh-oh. Hilang begitu saja dengan sangat instan. Membuat Madness Leicester Sultan berhasil mendapatkan 2. Tapi nampaknya RRQ mereka tidak mau memaksakan keadaan karena fokus utama mereka adalah objektif. Dan objektif yang mereka miliki agak sedikit tersendat ketika ada Super Ken memotong ke arah mid lane. Ya dan bahkan bukan cuma memotong saja. Satu buah outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan. Tapi setup menuju ke arah Lord sedang dilakukan oleh RRQ. Oke. Ya, Super Ken selalu mendistract ya. Lihat kehadirannya dia potong semua minionnya. Dimakan oleh seorang Tyrant. Berhasil mendapatkan key. Super Ken bakal coba untuk melakukan take over seorang diri. Depan sana tapi ada Deadly Chance. Ikan sabu-sabu menutup jalan dari seorang Super Ken. Mundur ke arah belakang dan bakal Lord. Didapatkan teman aja kontes bersama dengan Purple Buff dan Fanny tanpa Purple Buff. Ini lumpuh tak berdaya bagaikan aku tanpa kamu, Mamawa. Wow, dan sekarang RRQ Hoshi mereka unggul banyak dan penggunaan Deadly Catch yang tepat untuk bisa membuat dari Super Ken terusir dari area lore tersebut. Efek knockback yang bisa diberikan dari Deadly Catch tadi dan free tadi juga sepertinya untuk Lord yang pertama. Dan RRQ Hoshi mereka sedang leading meskipun bukan leading yang terlalu jauh juga. Tapi satu yang pasti Super Ken ya ini dari tadi sangat mengganggu. Karena untuk pergerakan dari Super Ken sendiri ada satu minion yang lepas. Dia bakal mendorong wave minion sejauh mungkin. Oh, dia respect sekali loh. Dia langsung immortality ketika dia tahu dari tadi momentum selalu dibuat ke dirinya. Dan tidak ada yang bisa melakukan pick off terhadap dirinya dengan maksimal. Jadi minimal yang dilakukan oleh Dairon ini buying time plus crowd control yang pasti. Oke. Dan Lunox juga misalnya kalau dari posisi bertahan gini agak sulit ya buat bisa clear lane cepat. Betul sekali. Karena dia bukan high ground defender, tapi dia adalah salah satu hero mid laner pick off. Ini mana para pasukan dari tim RRQ harusnya juga nggak bisa masuk lebih dalam. Karena Darkening dari Moreno akan sangat cepat menyelesaikan lo. Akan sangat cepat. Masih ada Outer Shield Bestarat juga yang bisa dimainkan tadi. Tapi Idok sudah mengeker dengan Town menuju ke arah belakang. Ki menjadi target utama. Super Ken melakukan flanking menuju ke Sondara dan Vanessa Slash yang nggak ada siapapun yang terkena. Masih terlalu jauh juga ya dan masih terlalu dalam harusnya. Apalagi ada serangan kejut dari lini belakang dan PR dari RRQ mereka masih punya lane bawah nih. Yang harus didorong terlebih dahulu. Oh, tadi predicted sama-sama dari Superloop gagal. Predicted juga dari seorang Dairon gagal. Tapi nampaknya Dairon kali ini seorang diri nggak boleh dilepas begitu saja. Berani banget. Blitzia memasakkan seorang Super Ken. Miss Candle yang berbahaya membuat seorang Super Ken terperangkap hampir saja hilang. Tapi Best Turret menjadi target utama dari seorang Skylar. Dengan adanya ikan sapu-sapu yang berhasil mendapatkan satu momen betul. Nah Terrence gagal. Sound from Hidong. Hidong menyelamatkan sosok dari sosok Dairon. Satu persatu mereka hancurkan. Luka terbuka dengan base-nya. Karena belakang ada bisa menghentikan pergerakan dari seorang Skylar. Dan ini dia. Base terbuka dengan sangat bebas tuh. Oke, ini sepertinya RRQ juga mereka harus bersabar. Dan Super Ken berupaya. Super Ken berupaya. Best terbuka dengan bebas. Jangan lupakan Eman memiliki legal pos. Dan ini bencana. Base-nya. The final.